Persib juara. Kata itu like kita sematkan untuk klub kebanggaan warga Jawa Barat yang mana secara dramatis berhasil menjadi juara pada sore hari ini. Wow, ini gila. Pertandingan seru antara Persik Kediri dan Persebaya Surabaya tersaji di Stadion Brawijaya dan gila. Ini yang semula kita udah berpikir bakal Persebaya bakal menang ya, karena sudah di menit-menit akhir udah unggul 3-2 dan juga begitu banyak peluang yang dibuat Persebaya. Ternyata Vergonzi mampu membuyarkan harapan Persebaya untuk mengejar King Achieve alias Persib Bandung, guys. Dan betul aja, Persib Bandung nggak perlu berkeringat, nggak perlu payah-payah, cukup ngopi-ngopi aja di kafe, kata Coach Bojan, bisa merayakan titel juara. Gile. Bingung aku ini. Baru kali ini aku nengok ada juara yang nggak pakai usaha. Ya pasti tetap usaha lah. Selama 31 laga sebelumnya ya udah usaha. Tapi setidaknya ini kan kemarin mereka baru kalah ya kan, Persib. Udah gitu kalah lawan Malut. Nah jadi perkiraan nanti waktu main di GBLA nih, waktu di hadapan Boboto lawan Barito nanti mau juara untuk memastikan juara. Ternyata nggak sampai ya, sebelum mereka bertanding pun udah juara. Kenapa? Karena lawan mereka Persebaya gagal menang. Weh. Inilah yang dinamakan juara tanpa berkeringat. Asik. Memang ya, Persib Bandung ini luar biasa. Ini makanya guys, nggak semua orang, nggak semua klub itu bisa konsisten. Kan? Lihat aja lah Persib Bandung. Dia itu cuma 3 kali loh mengalami kekalahan. Menandakan klub ini betul-betul konsisten dari awal liga sampai sekarang. Jangan kita berpikir, wah Persib Bandung itu memang banyak seri. Ya banyak seri, tapi mereka juga banyak menangnya. Tapi mereka sedikit kalah gitu. Jadi setidaknya ketika bermain away, mereka berhasil mencuri poin. Nah seperti itu guys. Tapi ini asli sih, dramatis. Kalau kalian yang nonton tadi ya, asli ini pertandingan Persik lawan Persebaya ini pertandingan antara apa ya, kayak macam pertandingan Persib dan PSMS. Asik. Ya PSMS udah tenggelam lah ya kan, masih di Liga 2. Semoga muncul lagi. Nah, sebenarnya di sini aturannya ya, kesalahan Persebaya, yang menurut aku ya kesalahan Persebaya di pertandingan kali ini, mereka itu terlalu membuang-buang banyak peluang guys, serius. Ada tadi Bruno Moreira, Rivera, baru si Rizaldi sih, Malik Rizaldi paling parah lagi tadi. Baru juga Flavio juga banyak kali. Pokoknya banyak kali lah peluang orang itu tadi. Aturan itu Persebaya bisa menang 6-2 gitu menurut aku tadi. Kalau misalnya semua bisa masuk lah. Udah gitu ada juga lah 1, 2, 3 yang nggak masuk gitu ya kan. 6 itu aturannya. Tapi entah kenapa kiper mereka Leo Navacio gila sih, nggak ada obat. Ini Persib kalau misalnya butuh kiper ya, atau musim depan Mendoza, tapi kayak Mendoza masih dipakai ya musim depan ya. Udahlah, pakai aja lah itu kiper Persik hari ini guys, serius. Leo Navacio gila sih ini kiper ya. Mau tendangan jarak dekat, tendangan jarak jauhnya Roshid, jarak dekat Malik Rizaldi, Flavio gila itu tangannya sumpah. Dan satu lagi nih, pemain mantap Persik ya. Ya walaupun cuma nyetak 1 gol ya. Valente guys. J Valente gila ini, J Valente ini kalau memang nanti jadi ya, misalnya si siapa namanya Tiron Del Pino nggak lagi, atau mungkin David da Silva, J Valente itu angkut aja lah, serius. Gabungkan sama Peralta. Gila. Itu bakal gacor sih Persib Bandung guys, serius. Ini asli Persik itu ditolong kali sama J Valente. Ada J Valente, waduh gila lah, sulit lah. Sama kayak Persebaya, ditolong kali sama Rivera sama Bruno Moreira. Serius, Rivera Bruno ini gila sih, andalan kali memang. Kan? Tapi tetap mereka berdua yang bertanding, Persib yang senang. Kan? Mungkin ketawa aku ini mewakili fans Persib lah. Kan? Yang mana Boboto pasti tadi sore kan nonton. Kalau di Medan masih sore, masih terang nih kan, masih terang. Kalau di Bandung kayaknya udah mulai gelap kayak kan. Kalau di Jawa Timur tadi udah gelap, udah maghrib lagi ya kan. Nah, pasti nih orang Persib Bandung tadi nonton supporter ya, Boboto ya kan, nonton gitu ya kan. Udah menang lah Persebaya ini ya kan, udah menang gitu ya kan.
Tiba-tiba Vergonzi nyundul ya kan. Boom kata. Sumpah. Pasti kalian semua langsung lompat, selebrasi, bahkan mungkin ada yang pecah mejanya di sana atau gelasnya. Komen di kolom komentar kalau ada ya. Iya, pasti kalian sumringah lah, betul. Itu kayak apa ya, bisa kita bilang ya, seakan-akan timnas Indonesia udah langsung masuk Piala Dunia ketika berhasil mengalahkan Cina dan Jepang. Tapi serius guys, kalian yang nggak nonton pertandingan ini, kalian pasti rugi guys. Bahkan komentatornya aja bilang tadi bahwasanya ini salah satu pertandingan paling seru dan bisa kita bilang kayak pertandingan final. Aku salut sih sama wasitnya ya, sangat sedikit meniup peluit guys. Tapi asli ya, ternyata aku baru sadari ketika wasit itu makin jarang niup peluit, dalam artian sedikit pelanggaran, pertandingan ternyata lebih enak untuk ditonton guys. Serius, enak kali kita tonton. Aku sekali lagi bukan fans Persebaya, bukan fans Persik, bukan fans Persib, aku fans PSMS. Tapi asli guys, serius, enak kali nonton Persik sama Persebaya ini. Gile, nggak bosan. Adu serangan, kan, adu serangan balik. Pokoknya trupas-trupasnya, gila sih, kan. Ini Persik kalah ini aja sih, kalah jumlah pemain berkualitas. Mereka itu Persik paling cuma mengandalkan 3 pemain, Vergonzi, J. Valente, sama kiper mereka itu Leo Napaccio. Nah, Persebaya, Flavio, baru Bruno Moreira, Rivera, baru juga siapa namanya, Rashid, baru lagi Malik Rizaldi. Pokoknya depan mereka itu belum lagi Tumbas, depan mereka itu banyak gitu kan. Jadi pemain-pemain berkualitas. Makanya kalah saing sebenarnya tadi itu Persik dalam kalau jual beli serangan. Tapi itulah namanya rezeki ya kan, rezeki untuk Persib, asik. Persib nggak asli, betul sih, gak kasih aku juara kayak gini, asli. Nggak pakai usaha, biarkan lawan yang berusaha, dan juga ada lawan lagi yang membantu usaha kita. Asik. Selamat nih, selamat untuk Boboto yang ada di video ini, yang nonton video ini. Selamat, kan? Selamat kepada Boboto yang merayakan kemenangan tanpa perlu bermain lagi. Ya walaupun pasti bermain lagi, setidaknya sebelum melawan Barito, kan, mereka sudah dipastikan juara. Tapi saran jangan sampai lah pertandingan lawan Barito nanti itu Persib semacam gak ada motivasi lagi. Terakhir, karena tahu juga Barito lagi dalam posisi butuh kemenangan, ya kan, dalam artian ya mereka juga pengen keluar dari zona degradasi dan Persib juga sudah aman karena sudah menjadi juara. Ya janganlah sampai tergadaikan pertandingan itu, kan. Jadi macam gak ada semangat lagi. Kasihan nanti klub-klub lain yang berusaha mati-matian seperti itu. Tapi aku tetap yakin dengan jiwa sportivitas seorang, bukan seorang ya, klub sekelas Persib Bandung. Pasti mereka juga akan menampilkan permainan terbaik mereka, Persib Bandung. Apalagi ini ingin merayakan pertandingan terakhir ya bersama dengan pemain-pemain yang mungkin bisa jadi bakal cabut di musim depan, dan juga sebagai hadiah manis kepada Boboto untuk menebus kekalahan mereka ketika bermain di Malut, guys. Nah, tapi yang jelas lagi-lagi kita mesti apresiasi seluruh pemain Persib Bandung, karena ini hasil juara ini bukan karena satu orang, tapi karena murni kerjasama seluruh tim, termasuk juga para pelatih dan stafnya. Asli, tanpa Coach Bojan dan asistennya, Persib Bandung pasti tidak akan bisa sampai di titik ini. Selain daripada Coach Bojan, selain daripada para pemain, kita juga harus mengapresiasi seluruh supporter Persib Bandung yang mana secara konsisten, secara militan mendukung Persib Bandung dimanapun medannya, dimanapun pertarungannya, pasti mereka selalu hadir, pasti mereka selalu mendukung. Setidaknya ketika mereka nggak bisa hadir raganya, pasti ada doanya. Luar biasa. Wow, ini coba kalian komen di kolom komentar, kata apa yang cocok menggambarkan tentang juaranya Persib kali ini, guys. Komen. Nah, itu sih menurut aku ya, yang kalau memang betul nanti Persib Bandung mau mau ngambil pemain dari Persik Kediri, itu cocok Jose Valente.
ya kan. J Palente itu layak banget, tapi kalau misalnya dari pemain Persebaya kayaknya sulit sih, karena Persebaya juga sebagai apa ya, kompetitor daripada Persib, kayaknya sulit untuk melepas pemain andalan mereka. Tapi kalau memang bisa, Rivera atau Bruno, itu antara itu dua lah, satu aja dapat, wih gila sih Persib ya kan, Persib kan. Apalagi bisa untuk menggantikan peran daripada McLock nanti ke depannya, atau mungkin Adam Alis, atau mungkin ya Tyrone Del Pino, ya why not gitu kan, punya kualitas yang 11-12 untuk menggantikannya. Tapi sekali lagi, Persib is Persib, siapapun pemain nanti yang akan masuk menggantikan pemain yang udah keluar pasti tetap akan perform. Kenapa? Karena mereka udah punya mental, guys. Mental mereka, lihat, keluar Stefano Beltran, masuk Del Pino, orang semua mikir alah pasti nggak akan bisa nih Tyrone Del Pino kayak Stefano. Tapi apa buktinya? Malah dia jadi pemain player of the season menurut aku untuk Persib Bandung di tahun kali ini, guys. Luar biasa, Persib Bandung akhirnya juara bukan di Bandung, tetap di Bandung nanti juaranya, tapi setidaknya mereka juara karena musuh mereka, lawan mereka, kandidat lainnya itu mengalami hasil seri dan tidak bisa memenangkan pertandingan ketika menghadapi Persik Kediri. Maka praktis dengan menyisakan 3 laga dan defisit poinnya adalah 10, maka Persebaya sulit untuk mengejar Persib Bandung. Sekali lagi, selamat pada Persib Bandung. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang juaranya Persib Bandung musim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.